Di bawah cahaya berdarah. Di perbukitan South Carolina, terletak di pinggiran sebuah kota yang tenang, ada sebuah cerita yang diketahui semua orang tetapi hanya sedikit yang berani membicarakannya. Itu adalah cerita tentang resimen hantu, sekelompok tentara konfederasi yang jatuh dalam pertempuran jauh sebelum perang berakhir. Kematian mereka begitu brutal, begitu mendalam, sehingga roh-roh pria ini tidak bisa menemukan kedamaian. Sebagai gantinya, mereka mengembara di hutan yang terletak di luar kota. Berjalan di malam hari dengan cahaya yang aneh, sebuah lentera yang berkedip dan menari, tak pernah pudar, tak pernah pudar. Lila Davenport telah mendengar cerita ini berkali-kali dari orang-orang tua di desanya, namun dia selalu menganggapnya sebagai takhayul. Tunangannya, Thomas, telah jatuh selama bulan-bulan terakhir perang. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman yang sama seperti banyak orang lainnya, tetapi tidak ada lentera hantu yang menuntunnya kembali kepadanya. Dia telah pergi, dan Lila belajar untuk membawa kesedihannya dengan ketegaran. Begitulah cara hidup, tidak lebih, tidak kurang. Atau begitu yang dia kira. Suatu sore di musim gugur, ketika matahari mulai tenggelam di bawah cakrawala dan udara semakin dingin, Lila merasakan kegelisahan yang menyiksa. Kota ini, yang kini sedang dibangun kembali setelah kehancuran perang, tampak begitu sepi. Angin berbisik melalui pepohonan, membawa bersamanya kenangan masa lalu. Malam itu seperti malam lainnya, tetapi bagi Lila, rasanya ada sesuatu yang bergerak di udara. Dia perlu menenangkan pikirannya, melarikan diri dari pikiran-pikiran yang sesak tentang masa lalu yang menempel padanya seperti asap dari medan perang. Dengan hati yang berat, dia membalutkan selendangnya di bahu dan meninggalkan rumah. Sepatu botnya menginjak daun-daun kering saat dia berjalan menuju pinggir hutan. Dia sudah melewati jalan ini berkali-kali. Tetapi malam ini, sesuatu terasa berbeda. Langit malam, yang disaput warna oranye dan ungu, melemparkan bayangan panjang ke bumi, dan ketika dia melangkah lebih dalam ke dalam hutan, seakan-akan pepohonan itu hidup dengan energi yang halus dan tidak wajar. Kemudian dia melihatnya, kedipan cahaya yang paling samar, seperti cahaya lentera, menyelinap di antara batang pohon yang tebal. Itu bukanlah kunang-kunang, bukan pula kedipan bintang yang mati. Itu stabil, tak tergoyahkan. Rasa penasarannya makin mendalam. Lila melangkah lebih dekat. Cahaya itu berdenyut, semakin terang saat dia mendekat, hingga membawanya ke sebuah lapangan yang belum pernah dia temui sebelumnya. Di tengah lapangan itu berdiri sekelompok pria, sosok-sosok mereka terlihat dengan cahaya lentera yang mengelilinginya. Mereka mengenakan seragam konfederasi yang compang camping. Mantel mereka pudar dan ternoda dengan bekas pertempuran. Wajah mereka pucat dan terlukai, mata mereka kosong, seolah terjebak dalam mimpi, berjalan tanpa akhir. Lila terdiam, nafasnya tercekat. Di depan kelompok itu, ada seorang pria yang berdiri terpisah dari yang lainnya. Wajahnya tersembunyi di balik pinggiran topi miring, dan di tangannya, ia memegang sebuah lentera, sumber cahaya aneh yang menerangi lapangan itu. Api lentera berkedip, melemparkan bayangan aneh ke seluruh mantel usangnya yang ternoda darah. Seragamnya robek di bagian ujungnya, dan udara di sekitarnya terasa berat dengan rasa kesedihan yang mendalam. Jantung Lila berdetak cepat saat dia menyaksikan para tentara itu. Langkah kaki mereka teratur, seperti sedang mempersiapkan pertempuran. Mereka tidak berbicara, mereka tidak menyadari kehadirannya. Mereka hanya terus berjalan, bergerak maju ke malam. Cahaya lentera semakin pudar saat mereka menghilang ke dalam hutan. Tidak dapat menarik dirinya pergi, Lila melangkah lebih dekat. Pria dengan lentera itu berbalik perlahan, seolah ia merasakan tatapan Lila. Untuk sesaat, mata mereka bertemu, mata pria itu dipenuhi kesedihan yang luar biasa, seolah beratnya 1000 kata yang tak terucapkan terjebak di antara mereka. Lila terengah-engah. Tetapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, pria itu berbalik tanpa sepatah kata dan melanjutkan langkahnya. Tentara lainnya mengikuti, wajah mereka dipenuhi ekspresi kesedihan dan penyesalan. Mereka bergerak seolah terikat pada sebuah tujuan yang hanya mereka yang memahami, berjalan tanpa pertanyaan, tanpa henti. Kaki Lila gemetar di bawahnya, dan pikirannya berteriak untuk pergi. Tetapi kakinya tidak mau bergerak. Dia terperangkap dalam tarikan cahaya lentera itu, dalam kesedihan yang mendalam yang memenuhi udara. Prosesi itu berlanjut dalam keheningan. Suara langkah kaki mereka semakin jauh hilang. Perlahan, Lila mulai merasakan dinginnya malam meresap ke dalam tulangnya, seolah-olah kesedihan para tentara itu telah menjadi sesuatu yang nyata.
menekan jiwanya. Dia hampir bisa mendengar pikiran-pikiran mereka, fragmen dari kehidupan yang hilang, pertempuran yang belum selesai, kerinduan untuk pulang, untuk kedamaian. Dan kemudian, secepat itu semua dimulai, cahaya lentera itu menghilang. Tentara-tentara itu, cahaya itu, dan kesunyian yang menekan semuanya lenyap ke dalam bayang-bayang hutan. Lila berdiri sendirian di lapangan itu, jantungnya berdegup kencang di dadanya. Dingin di udara semakin menjadi-jadi. Dan beratnya momen itu menekan dirinya seperti 1000 kehidupan yang penuh dengan kesedihan. Dia tahu apa yang baru saja dilihatnya. Dia telah menyaksikan resimen hantu, para tentara yang tak pernah bisa menemukan kedamaian. Lentera yang mereka bawa bukan hanya simbol dari langkah mereka. Itu adalah suar dari segala yang telah hilang bagi mereka, segala yang tidak dapat diraih kembali. Dia berbalik dan melarikan diri. Suara langkah kakinya bergabung dengan gema langkah tentara yang jauh. Saat dia kembali menuju kota, dia merasakan perasaan kesedihan yang luar biasa. Sebuah kesedihan yang begitu dalam hingga rasanya itu milik bumi di bawah kakinya. Hutan itu kembali sunyi, tetapi Lila tahu bahwa para tentara itu masih berjalan di sana. Masih mencari kemenangan yang takkan pernah mereka lihat, masih dihantui oleh roh-roh masa lalu mereka. Tahun berlalu, dan kota itu terus dibangun kembali. Perang semakin menjadi kenangan, bagian dari sejarah. Namun, setiap kini dan lagi, pada malam yang sunyi, penduduk kota akan berbicara tentang cahaya yang berkedip di hutan. Beberapa mengaku telah melihat cahaya itu sendiri. Sementara yang lain bersumpah itu hanya ilusi, tipuan cahaya. Namun Lila tidak pernah lagi berjalan di hutan itu. Dia telah melihat terlalu banyak, merasakan terlalu banyak untuk mengabaikan kebenaran. Para tentara itu masih ada di sana, menunggu, berjalan selamanya mencari sesuatu yang tidak akan pernah mereka temukan. Dan lentera itu, ia akan selalu menyala, berkedip di malam hari, sebuah kesaksian diam tentang pengorbanan, mimpi yang hilang, dan jiwa-jiwa yang takkan pernah bisa menemukan kedamaian.